Oke Dani, ini tadi sudah kita masuk ke bagian kedua. Ini di sebelumnya kita sudah tak sampaikan. Ini misalnya kamu meneliti atau siapa yang meneliti namanya Dani, meneliti tentang X, hasilnya A. Saya meneliti tentang hal yang sama X, hasilnya juga A, maka bisa digabungkan. Penelitian tentang X, hasilnya A oleh saya dan kamu. Paham? Paham. Nah, itu nanti termasuk ini. Kalau ada banyak banget penelitian tentang kacang hijau di cookies, ya fokus di cookies. Jangan kacang hijau dibuat dodol, kacang hijau dibuat misalnya nanti dibuat hal-hal uh, yang berbeda karakteristik dengan cookies. Ya, cookies itu kan tadi kalau saya baca biskuit yang di apa namanya dipanggang gitu, kering bentuknya. Tidak ada cookies basah, ya toh? Tidak ada Ya. cookies basah. Cookies itu kering, maka dia awet. Maka cari penelitian tentang, nggak harus tentang cookies. Kalau kamu namanya tentang biskuit, ya biskuit nggak apa-apa. Biskuit, snack bar, apalagi biskuit, snack bar, crackers atau apapun, roti kering, ya, yang berbahan dasar kedelai, kemudian biskuit, crackers, snack bar yang berbahan dasar kacang hijau. Cari penelitiannya, kemudian dicek organoleptiknya gimana menurut penelitian itu. Dicek kandungan proteinnya dan airnya gimana. Dicek kerenyahannya dan yang lain-lainnya yang kamu mau juga cari itu gimana. Nangkep, Dani? Mantap, Pak Dian. Ya itu. Kalau saya lihat di sini, ini Anissa penelitiannya tentang dodol. No, kamu nggak meneliti tentang dodol. Dodol itu makanan basah, gulanya tinggi, prosesnya juga berbeda. Cari yang risetnya itu tentang di sini ya, riset terdahulunya tentang biskuit boleh, crackers, crackers, crackers boleh, snack bar boleh, karena itu sama-sama kering. Cookies, cookies itu boleh. Silahkan dicari yang menyerupai karakter produk yang juga kamu mau kembangkan, gitu. Jadi itu bisa dijadikan sebagai acuan. Karakter organoleptiknya hasilnya gimana, kemudian ada formulasi yang unggul itu berapa dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, formulasi yang unggul inilah yang bisa dijadikan Dani sebagai acuan formulasi risetmu. Paham? Halo Dani, Iya, Pak Dian. nangkep atau enggak? Kamu sedang tidak nyambi sesuatu tuh? Enggak, jadi untuk tempat saya tuh agak delay, Pak Dian. Oke, tapi suara saya masuk jelas atau tidak? Kadang jelas, kadang patah-patah. Nanti kalau suaranya nggak jelas atau patah-patah, kamu langsung interupsi. Oke, karena saya nggak ngerti. Baik, Pak Dian. Ya, jangan sampai omongan saya nggak nyampe di tempatmu. Percuma kita bimbingan. Oke? Oke, kita Baik, lanjut. Pak Dian. Ya, kita lanjutin. Dari sini sudah paham apa yang harus dicari. Dan ini sudah paham apa yang harus dicari di bab 1. Materi dari apa lansianya, lalu permasalahannya,
seperti itu Pak Dian. Jadi mungkin dari riset sebelumnya juga. Oke. Terus kemudian, nah di sini lansia, terus cookies. Oke. Ini kok selalu kayak gini ya? Yang SNI itu harusnya di bawah tabelnya Pak Dian. Nah ini sudah banyak penelitian tentang cookies dan penelitian tentang kacang kedelai banyak nih. Nanti bisa apa namanya, bisa ditambahkan ke bab satunya, digabungin. Baik Pak Dian. Kacang hijau. Nanti dibuat tabel aja Dani tentang ini kandungan gizinya, ini dibuat tabel aja. Dibuat tabel. Nah, nanti tabelnya itu misalnya gini. Di sini adalah zat gizi. Kemudian di sini adalah kacang hijau kering. Kemudian di sini misalnya tepung kacang hijau. Nah, gini. Jadi ini dalam bentuk kacangnya, ini dalam bentuk tepungnya. Kamu membuat datanya kayak gini. Ini kan sudah ada nih kacang kedelai, di sini sudah ada. Nanti kacang kedelai sama kacang hijau kamu tulisin aja juga apa tabel masing-masing, ya. Dibuat tabel, Baik Pak Dian. ditambah yang tepung. Kamu harus tepung, bukan kacang, bukan dalam bentuk kering, tapi tepungnya. Nanti tabel yang kacang hijau juga sama, dibuat ini kandungan gizinya, tapi dalam bentuk yang tepung. Tepung gimana? Buat tabel. Kemudian di kerangka teori. Berarti maaf Pak, berarti nanti untuk sumbernya nanti seperti yang Bapak jelasin tadi ya. Apanya? Jadi digabungin antara apa sumber kacang hijau kering sama tepung kacang hijau itu di. Saya kok nggak dengar suaramu ya. Kamu tethering pakai HP ya? Saya nggak dengar suaranya Dani. Maaf Pak, sinyalnya saya. Jadi tadi saya bertanya terkait sumbernya tadi kan
untuk baganya itu apa namanya, tepung kacang kedelai kering, kacang kedelai kering dan tepung kacang kedelai kering. Jadi nanti untuk sumbernya itu tuh di bawahnya itu seperti yang Bapak contohkan tadi. Monggo, silahkan boleh aja. Penulisannya. Oh, kalau Iya, ini sumber tabel ini. iya, Oh, ya, kalau sumber tabel ini kan itu tinggal. Kalau tabel itu kan di bawah, di atas ya. Tabel misalnya di sini adalah tabel 3.1 misalnya kandungan gizi, kadang hijau kering, dan tepung kacang hijau. Ini misalnya kamu ngambil dari Dian 2018, 19, kemudian dari Dani 2020, dan misalnya dari USB, USDA. Misalnya USDA 2022, kamu misalnya ngambil dari TKPI 2019. Ini boleh Pak ini. baik Pak Dian. Nah, ini contoh aja ya. Jadi silakan nanti disesuaikan. Nah, kemudian kita masuk ke sini, cookies tinggi protein memiliki aroma lembut berkadar. Tidak usah ini. Ini Kak ini tidak usah. Ini itu tidak usah. Hapus saja. Lansia. Nah, ini tidak usah dengan lansia memiliki permasalahan gigi tanggal dan kesulitan mengunyah. Ini langsung aja. Masalah fisiologis lansia. Ini aja. Nanti kamu bisa jelasin di bawah ini tuh. Iya. Kebutuhan protein lansia. Cookies rendah protein. Oh, bukan. Kebutuhan protein lansia bisa dipenuhi dengan cookies. Cookies formulasi cookies. Nah, tepung kedelai, tepung kacang hijau, protein, serat, karbohidrat, protein. Oh, oke. Kebutuhan protein ini berarti dengan makanan tambahan. Yaitu dari tepung kacang kedelai dan ini menjadi apa? Nah, menjadi formulasi cookies. Nah, ini enggak usah. Enggak usah. Nah, gini aja. Menjadi formulasi cookies. Nah, kemudian ini kerangka teorinya, kemudian kerangka konsepnya, formulasi cookies ini jadi satu aja. Formulasi cookies, ini enggak usah dihapus saja ini. Formulasi cookies, tepung terigu 100, kedelai, kacang hijau, nanti dicek ABCD. Oke. Nah, ini urut dan tadi kan di judul mutu organoleptik, maka terus uji kimia baru uji fisik toh, maka urutannya juga sama. Iya. Jangan dipisah. Tuh. Kemudian bab 3. Nah, nanti kamu bisa jawab 25, 75, 50, 75 ini. Ini dasarnya dari mana nih? Dari jurnal Pak Dian ada. Itu kemarin dari jurnal pembuatan cookies kacang kedelai dengan tambahan satunya lagi. Lupa. Apa? Nah, nanti tapi bukan cookies kedelai dan kacang hijau toh? Bukan Pak Dian. Oke. Jadi untuk
percampuran keduanya itu tuh saya sedikit kesusahan. Jadi mungkin nanti keywordnya saya ubah jadi biskuit atau food bar gitu kan ya, untuk mencari. Nah, silahkan. Kalau memang ada, itu harus kamu tuliskan di bab 1. Bahwa memang 5075 ini bukan ngarang. Itu intinya itu. Bukan ngarang. Tapi sudah berdasarkan riset sebelumnya. Kalau tadi Dani ngomong, ada Pak. Nah, maka itu harus tertulis di sini, Dani. Nah, di sini. Ini. Paham? Paham, Pak Dian? Bahwa penambahan 25% kacang kedelai dalam produk cookies adalah formulasi yang paling disukai berdasarkan penelitian Dani 2017. Penambahan 75% kacang kedelai menjadi yang paling disukai di produk cookies yang diteliti oleh Dian 2020 misal gitu. Itu enggak apa-apa. Kamu tuliskan di situ. Nangkep? Nangkep, Pak Dian. Nah, itu. Terus produknya Dani selain tadi misalnya kalau kandungan yang paling disukai itu 25%, kemudian protein paling baik pada cookies dengan kedelai 70%, Dani 2017. Itu berarti kandungan protein di sini sudah. Kemudian kerenyahan. Cookies paling renyah ada ketika ditambahkan 30% misalnya gitu. Penelitiannya Bambang 2018 misalnya. Paham? Nah, Paham, Pak Dian. itu kan penelitian-penelitian yang sebelumnya yang mau kamu kembangkan ulang gitu kan. Iya. Nah, itulah yang mau harus ditunjukkan. Enggak perlu bicara tentang rasa lambung, enggak perlu bicara tentang kandungan-kandungan gizi secara detail, vitamin C dan yang lain, enggak usah. Karena kamu fokusnya cuma protein dan air. Maka di sini kandungan tepung, ya bukan kacang hijau, tepung kacang hijau, energinya berapa, proteinnya berapa, itu aja cukup. Nggak usah pakai lemak, karbohidrat, dan yang lain. Kenapa? Karena kamu nggak meneliti tentang itu. Oke? Iya, Pak Dian. Nah, jadi itu untuk di bab 1 loh ya. Ini untuk bab 1. Nah, kalau di bab 2 baru kamu bisa tulis lengkap bahwa kandungan gizinya apa aja. Itu boleh lengkap. Tapi kalau di bab 1 karena penelitian hanya tentang protein dan air, fokuslah di protein dan air saja. Oke? Baik, Pak Dian. Oke, kemudian karakteristik kimia. Gimana? Tadi mau pakai karakteristik sensoris, mutu hedonik, uji organoleptik, mana yang mau kamu pakai? Ini terminologinya beda semua nih. Yang hedonik, Pak Dian. Nah, maka di sini dibuat karakteristik apa namanya uji hedonik. Tapi di depan karakteristik mutu organoleptik itu beda loh Dani. Oke. Sekarang saya mau tanya nih, mutu atau uji hedonik. Nah, ini hal yang berbeda soalnya. Kalau mutu, nanti ada mulai dari aroma, nanti indikatornya aroma itu ada rasa, rasa aroma langu kuat, lemah, sedang misalnya. Setelah aroma ada rasa, rasanya misalnya rasanya misalnya apa ya? Misalnya nih ya, misalnya enak, hambar misalnya, terus pahit misalnya, terus kemudian tentang tekstur misalnya, tekstur ada lembut, keras, alot misalnya. Ini namanya mutu, namanya mutu.
Tapi kalau uji hedonik atau uji kesukaan, ya ini nanti dari aroma juga bisa, tapi nanti suka, cukup suka, tidak suka. Rasa juga bisa, tapi penilaiannya adalah suka, cukup suka, tidak suka. Tekstur juga bisa, dengan penilaian juga sama, suka, cukup suka, tidak suka. Di sini Dani paham bedanya mutu organoleptik dengan uji hedonik. Nah, paham bedanya, paham? Oke. Nah, dari dua ini mana yang Jadi mau saya mana ya? menggunakan paham. Ya, yang mana yang mau kamu pakai pada akhirnya? Ini semua ini prosesnya sama, adalah dengan uji organoleptik. Mau pakai yang mana? Hmm? Saya nggak dengar suaranya Dani. Maaf Pak Dian, sinyal saya. Jadi yang saya kalau sekarang apakah bisa terdengar Ya, Pak Dian? ya silakan, silakan. Jadi yang yang akan saya uji itu menggunakan uji hedonik Pak Dian. Jadi tingkat kesukaan. Ya, bukan ini toh berarti toh. Iya. Maka nanti judulnya diganti. Paham? Oke? Oke, kalau begitu nanti maka kalau memang mau diambil uji hedonik, nanti di sini namanya bukan mutu organoleptik, bukan mutu, tapi tingkat kesukaan. Oke, maka nanti bisa diganti dengan tingkat kesukaan. Nah, gini. Nah, bukan mutu bukan mutu organoleptik, tapi tingkat kesukaan. Gitu. Nanti sampai bawah juga sama. Nah, karena yang dipakai adalah tingkat kesukaan, maka nanti di sini uji organoleptik apa-apa. Tapi di sini lagi berapa nih pakai uji organoleptik sama. Karena prosesnya sama. Nah, tingkat kesukaan. Nah, ini bukan mutu, tapi tingkat kesukaan. Ya, nanti diganti. Maka di sini bukan karakteristik sensoris, tapi tingkat kesukaan. Nah, kalau tingkat kesukaan bisa dilihat dari kenampakan, sangat tidak suka, nah, ini betul. Tekstur, cita rasa itu boleh. Kemudian kadar protein, ini silahkan bukan pakai cookies, disesuaikan. Tekstur, uji seduh. Terus ini bukan uji sensoris, ya, namanya uji organoleptik. Uji organoleptiknya dengan apa namanya uji hedonik. Oke, betul. Tapi uji organoleptik sama aja. Terus etika penelitian, izin, etika, konsen, oke. Oke, bahan-bahannya sudah, cara pembuatan sudah, pembuatan cookies sudah. Oke, diagram pembuatan cookies. Ini diagramnya yang bikin itu dari siapa sumbernya? Sumber ada nggak? Saya belum menemukan sumbernya Pak Dian. Jadi Nah, apa ini untuk
Cara-caranya kemarin itu saya pakai yang waktu rekayasa. Nah, itu rekayasa itu dapat dari mana itu? Dari apa? Kalau ambil dari aplikasi apa namanya? Saya nggak dengar suaramu. Tapi tapi silakan ini mau pakai sumber dari mana aja terserah. Bahkan termasuk buku resep itu juga boleh, silahkan. Tapi dituliskan sumbernya mana, gitu ya. Jangan Baik, Pak jangan Dian. ya sumbernya manapun aja terserah boleh. Tapi ada apa namanya dituliskan. Kemudian pelaksanaannya oke, kacang hijau, kacang kedelai formulasinya segini dengan metode creaming, cookies tinggi protein, kemudian diuji ininya oke, silahkan. Terus uji seduh, uji fisik, prosedur analisis, uji kimia, analisis data. Oke, kalau saya sih sudah. Oh, oke, sebentar. Ini nanti daftar isinya diperbaiki urutannya. Oke, ini masih Baik, Pak belum Dian. ya, ini masih belum urut. Kemudian lampirannya mana? Saya butuh lampiran. Eh, mana tuh? Tadi kakak. Lampirannya belum, Pak Dian. Nah itu. Kamu lihat aja. Lihat rekaman YouTube saya, ya. Di rekaman YouTube saya itu ada penelitiannya, apa namanya? Penelitiannya Regina. Nah ini lampirannya adalah form uji apa tadi? Organoleptik. Nah ini untuk tingkat kesukaan. Nah ini silahkan bisa lihat ya, lihat YouTube saya ya. Untuk form uji organoleptik, kemudian ada form inform consent, bukan form ya, inform consent aja. Form inform consent ini juga kamu bisa 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 lihat di YouTube saya, ada rekamannya. Penelitiannya Regina, Audrey, siapa lagi ya? Regina, Audrey, itu seingat saya itu mereka menggunakan ini juga. Terus ada penjelasan inform consent. Nanti di sini tentang apa aja isinya, terus urutannya. Ini semuanya kamu boleh lihat di YouTube saya. Gitu, Dani? Baik, Pak Dian. Oke. Kalau ini ada yang ingin ditanyakan lagi atau enggak? Loh, Mungkin untuk filenya boleh saya minta, Pak Dian. ya bisa. Sebentar. Mana tuh? Nah, kalau ini silahkan kamu perbaiki. Kalau nanti sudah diperbaiki, Dani boleh maju yang hari Senin. Oke? Ini sudah saya kirim Baik, tuh. Pak. Silahkan diperbaiki itu, terus hari Senin kamu bisa daftar. Nah ini sudah berhenti lagi nih, mau sudah pengumuman lagi 10 menit lagi harus selesai. Itu Dani, silahkan di-download. Baik. Silahkan di-download, terus masukan saya silahkan diperbaiki, terus hari Senin silahkan bisa mendaftar ya. Baik, Pak Dian. Ya, kalau itu nanti sudah diperbaiki, maka nanti ketika ujian saya relatif tidak akan bertanya hal yang sama. Ya, mungkin saya akan bertanya hal yang lain tentang pemahamanmu secara umum tentang idemu ini, gitu ya. Tapi kalau ternyata Baik. ya, kalau nanti ternyata Dani belum direvisi, ya maka siap-siap nanti pertanyaan dari saya bisa banyak banget. Oke, Dani?
Baik, Pak Dian. Ya, silakan nanti ini diperbaiki. Kamu segera daftar ke Bu Hilda hari Senin. Saya sudah ACC. Oke? Baik, Pak Dian. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Dari saya mungkin sudah cukup, Pak Dian. Oke, kalau sudah, silakan hari ini langsung, mumpung masih ingat, tahu apa yang harus diperbaiki, silakan segera digarap ya, dan ya jangan ditunda ya. Baik, Pak Dian. Oke, saya posting 2 rekaman ini di YouTube. Silakan kalau memang ada yang ingin ingin didengar lagi karena tadi mungkin suaranya nggak begitu jelas di tempatmu. Kalau ini kan yang merekam saya, jadi saya yakin suara saya jauh lebih jelas di dalam rekaman Zoom ini. Silahkan nanti bisa didengarkan ulang. Oke? Baik, Pak Dian. Baik, kalau kayak gitu ini saya cukupkan rekaman saya matikan. Selamat siang Dani, silahkan untuk bisa diperbaiki. Matur nuwun. Selamat siang, Pak Dian. Terima kasih. Izin tag ya, Pak.